Pada hari itu, Ananta seorang pembunuh berdarah dingin, dia akan dieksekusi mati oleh negara. Go! Saat Sasti hendak pulang ke rumahnya, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang sipir lapas tempat ayahnya ditahan dan ia meminta bantuannya. Sesampainya di lapas, para wartawan sudah menunggu mereka untuk mencari informasi tentang eksekusi mati Ananta. Si Sasti ini ialah anak si Ananta dan ia dipanggil ke lapas dikarenakan ayahnya sudah dieksekusi mati namun ia belum meninggal. Saat Sasti akan memegang wajah ayahnya, tiba-tiba tangan ayahnya bergerak dan memegang tangan si Sasti. Sontak saja hal itu membuatnya kaget. Si kepala lapas meminta bantuan si Sasti untuk mengakhiri hidup ayahnya, dikarenakan selepas dieksekusi si Ananta sempat mengucapkan kata bahwa hanya darah dagingnya lah yang bisa membunuhnya. Si Sasti keluar dari ruangan itu dan ia melihat ada sesosok hantu anak kecil. Dan ia dihampiri lagi oleh si kepala lapas untuk menanyakan keputusannya. Si kepala lapas sudah kebingungan akan berbicara apa ke media karena si Ananta sudah 2 kali dieksekusi mati namun ia hidup kembali. Saat si Ananta sedang diganti pakaiannya, tiba-tiba lampu di lapas itu mati dan si Ananta hidup lagi. Ia menyerang putrinya dan penjaga lapas yang ada di sana. Dengan berat hati si Sasti menembak ayahnya dengan pistol yang tergeletak di hadapannya. Ia pun berbaring di samping mayat ayahnya sambil mengenang kenangan bersamanya. Ya. Karena mendengar suara tembakan, seorang wartawan wanita mencoba menyelinap masuk ke lapas itu. Dan wanita itu bernama Jayanti. Ia ketahuan oleh sipir penjara, namun ia terus bertanya kepada sipir itu tentang Ananta yang dikabarkan mempunyai ilmu hitam. Kepala lapas menyampaikan pesan Ananta kepada putrinya bahwa ia ingin dimakamkan di kampung halamannya yaitu Cimacan. Sasti menolaknya namun sepertinya ia tidak sadar mengucapkan kata itu dan akhirnya ia pun menyetujuinya. Kepala lapas sudah berkoordinasi dengan lurah di Cimacan dan Sasti akan diantarkan oleh Yama yang menjadi supir mobil jenazahnya. Jayanti mencoba mencari tahu tentang kejadian semalam. Dan ia mendapat telepon dari bosnya. Kemudian ia berdebat dengan bosnya itu karena menurut informan si Jayanti bahwa si Ananta memiliki ilmu hitam Banaspati, yang dimana jika ia tidak dikuburkan di kampung halamannya, ia akan hidup kembali. Tapi si bosnya ini tidak mempercayainya, ia menyuruh si Jayanti untuk mencari berita lain atau kasus lain. Saat mobil yang membawa jenazah si Ananta sudah berangkat, tanpa berpikir panjang Jayanti menutup telepon si bosnya dan bergegas mengikuti mobil itu. Di kampung Cimacan, lurah kampung Cimacan menunjukkan gelagat aneh dan tiba-tiba benda pusaka milik Aki Endang pun bergerak sendiri dan sontak saja si Aki berfirasat tidak baik tentang si Ananta. Dikarenakan kebelet ingin ke WC, si Yama mampir dulu ke sebuah warung. Begitupun si Jayanti, ia berhenti untuk mengambil gambar jenazah si Ananta. Saat si Yama sedang kencing, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu WC-nya dan ketukannya itu semakin kencang. Saat dicek, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba ada suara tangisan seorang wanita. Yama mencari tahu asal dari suara itu. Ia mencoba mengecek kamar mandi namun tidak ada siapa-siapa. Suara itu pun menghilang, namun tiba-tiba suara tangisan itu terdengar kembali dan semakin keras. Si Yama pun lari ke dalam dan bertanya ke pemilik warung tentang tangisan itu. Dan si ibu menjawab bahwa tangisan itu adalah suara tangisan anaknya yang takut dengan jenazah yang dibawa si Yama. Dan si ibu menyuruh si Yama untuk cepat pergi dan ternyata si ibu memiliki wajah yang rata. Dengan ketakutan si Yama pun bergegas pergi dari tempat itu.
Karena merasa heran, si Sasti bertanya kepada si Yama kenapa ia terlihat ketakutan. Di kampung Cimacan, orang-orang sedang berkumpul karena si Palurah memukul istrinya, dan itu baru kali ini terjadi. Sebelum si Palurah bersikap aneh, ia mendapat telepon dari seseorang, dan si Mumun selaku istrinya berprasangka bahwa itu adalah telepon dari selingkuhannya. Dan si Aki membubarkan kerumunan warga itu karena sedang PSBB. Yama bertanya kepada si Sasti tentang ilmu Banaspati yang dimiliki ayahnya. Namun si Sasti merasa tersinggung bahwa ayahnya itu menurutnya ialah orang yang baik di matanya. Entah apa yang terjadi, si Palurah bunuh diri dengan menggantung lehernya. Malam itu adalah malam bulan purnama Super Blood Moon. Dikarenakan si Yama kebelat lagi, ia menepi sejenak dan si Jayanti mencoba mencari info lagi dari si Sasti. Namun si Sasti marah karena merasa tidak dihargai. Si Yama pun melerai pertikaian mereka. Si Jayanti ini ingin meliput jenazah si Ananta dan si Yama mengizinkannya, asal tidak mengganggu lagi si Sasti. Namun si Yama membohongi si Jayanti dan mereka pun pergi. Si Ingkus mencoba memberitahukan informasi kepada Aki Endang bahwa ia menemukan HP Palurah yang dimana riwayat terakhir panggilan masuknya ialah dari lapas. Dimungkinkan si Palurah menjadi aneh karena pengaruh ilmu hitam si Ananta yang akan dikubur di desanya. Dikarenakan Aki Endang adalah orang yang dituakan sekaligus kakak seperguruan si Ananta, warga desa Cimacan ingin mengusulkan penolakan si Ananta dikubur di desa itu. Dalam perjalanan, mobil si Yama mogok, dan dikarenakan memilih jalan alternatif, jalannya sepi dan tidak ada sinyal. Saat prosesi pemakaman Pak Lurah Dirman, tiba-tiba si Mumun kerasukan makhluk halus. Punten, Kang. Yama merasa beruntung karena ada seorang pemotor lewat, dan ia meminta bantuan kepada mereka. Saat mereka mendorong mobilnya, tiba-tiba pintu belakang mobil kebuka dan mengakibatkan jenazah si Ananta keluar. Sontak saja pemotor itu pun lari ketakutan. Aneh tapi nyata, mobil itu nyala dengan sendirinya. Saat si Jayanti sedang menanyakan arah, secara bersamaan datang si pemotor tadi sambil berteriak bahwa mereka melihat pocong. Yama melanjutkan kembali perjalanannya, namun ia terkendala lagi karena ban mobilnya selip. Yama memutuskan untuk mencari bantuan dan Sasti menunggu di dalam mobil. Setelah pulang dari rumah si Mumun, si Aki pergi ke hutan dan menggali kujang pusaka. Saat sedang bermain gitar, si Sasti mendengar ada seorang yang meniru suara gitarnya. Ia pun mengeceknya keluar, entah bayangan atau apa, ia melihat ayahnya. Dan si ayahnya meminta maaf kepada putrinya, ia meminta Sasti untuk segera bergegas mengubur jenazah ayahnya. Si Yama merasa lega karena ia bertemu dengan orang yang sedang membawa keranda mayat. Saat hendak dimintai bantuan, ternyata itu bukan orang melainkan hantu berlidah panjang. Si Yama lari dan bergegas masuk ke dalam mobil, dan si Sasti ternyata sedang tertidur. Hantu itu semakin dekat dan berkata akan menjemput si Ananta. Jemput Ananta. Saat hendak kabur, mobil si Yama bertabrakan dengan mobil si Jayanti. Hal itu membuat si Jayanti pingsan. Si Yama memutuskan untuk memakai mobil si Jayanti dan memindahkan jenazah si Ananta ke mobilnya. Kesialan pun masih berlanjut, mobil yang mereka pakai kehabisan bensin. Saat Sasti hendak ke WC, ia mendengar ada orang yang menangis di dalam musola. Dan juga Yama mendapat teror dari hantu wanita. Sasti menghampiri seseorang yang ada di dalam musola itu. Tiba-tiba orang itu menghilang dan berpindah ke belakangnya. Sontak saja ia pun berteriak. Yama bergegas menghampirinya dan orang yang ia hampiri ternyata sesosok hantu berwajah menyeramkan. Ia pun kembali ke mobil, ternyata si Sasti sudah berada di dalam mobil. Perjalanan mereka pun berlanjut. Si Yama merasakan semakin mereka dekat ke desa Cimacan, semakin banyak hal aneh yang mereka temui. Ia rasa semua ini ada hubungannya dengan jenazah si Ananta.
Sesampainya mereka di kampung Cimacan, si Jayanti tersadar dan mereka dihampiri oleh si Aki. Si Aki ini ternyata adalah kakaknya si Ananta. Mereka dibawa ke rumah si Aki. Si Aki menjelaskan bahwa saat bulan purnama, iblis Banaspati akan menjadi lebih kuat dari biasanya. Dan pada saat dalam perjalanan mereka menemui hal aneh, itu pertanda bahwa iblis Banaspati tidak mau ia rela dikubur di tanah itu. Si Aki menceritakan bahwa dulu guru si Aki adalah salah satu pemilik ilmu Banaspati yang terakhir. Ia dibunuh saat tidur, itu pun harus dengan kujang pusaka peninggalan Pajajaran. Malam itu Ananta sedang berkunjung dari kota, dan pada malam itu juga Banaspati menemukan rumah barunya. Barang siapa yang memiliki ilmu ini, ia akan terus dan terus membunuh. Si Jayanti emosi karena sahabatnya menjadi korban pembunuhan si Ananta, dan ia berniat akan menusuk si Ananta dengan kujang si Aki. Singkus dan para warga berdemo ke rumah si Aki. Mereka menolak keras si Ananta dikubur di kampungnya, dan mereka akan membakar mayat si Ananta. Saat hendak dibakar, jenazah si Ananta tidak ada di dalam mobil, sehingga membuat para warga panik, dan si Aki pun membubarkan mereka. Ternyata jenazah si Ananta dipindahkan oleh anaknya. Saat si Aki akan menusuk si Ananta dengan kujang, tiba-tiba si Ananta hidup lagi. Dan si Aki menyuruh si Yama untuk membawa kabur si Sasti. Namun si Sasti hendak dibawa oleh si Pocong. Saat itu juga si Pocong berhasil ditusuk oleh si Aki. Si Pocong pun kabur, tetapi si Aki berusaha untuk mengejarnya. Ternyata Pocong itu bukan si Ananta, melainkan si Palura. Ketika si Mumun kesurupan, jin yang berada di dalam tubuhnya berpesan untuk menolong Sasti. Dikarenakan iblis itu semakin kuat saat bulan purnama, dan kujang itu pun dirasa tidak akan cukup untuk membunuhnya. Ia berpesan untuk menolong Sasti supaya jangan sampai tubuh Sasti diambil alih oleh iblis Banaspati. Pada akhirnya si Aki kecolongan karena si Sasti sudah menjadi wadah baru si iblis. Ending yang sangat epik. Bijaklah dalam menilai sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.